lagi bersama kita di WIG Waktu Indonesia Galau. Galauin apa sih kak? Tentunya bukan galauin masalah cinta lah ya, udah basi itu mah. Nah di sini adalah podcast tempat kita membahas kegalauan anak muda zaman sekarang nih teman-teman, yang galau tentang pilihan hidup dan masa depan kita di negara ini gitu. Oke, topik yang akan kita bahas hari ini apa nih kak? Oke, topik yang akan kita bahas pada hari ini sempat FYP ya di media sosial, bahkan sempat jadi bahan perdebatan nih di negara atau masa depan. Nah, tenang aja, di sini nanti kita akan bahas tuntas ya dari berbagai sisi di antara nanti agar tidak salah gitu saat ambil keputusan. Oke, topiknya lumayan relate ya dengan keresahan kita saat ini, apalagi yang udah mulai mikir soal masa depan gitu. Dan tenang aja teman-teman, kita di sini nggak bakal bahas sendirian. Kita udah kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget nih. Ada Kak Tias dan juga Kak Sarah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo Kak. Halo. Nah mungkin Kak Tias dan juga Kak Sarah bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman biar pada gak ketuker mana Kak Tias, mana Kak Sarah gitu. Perkenalkan, nama saya Sarah Fatihah. Dan ini rekan saya, Siska Supriyanti. kita berdua dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kita berdua dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, langsung aja kita mulai ya kayak kemarin kan sempat rame nih tentang hashtag kabur aja dulu. Mungkin tuh mereka merasa kecewa ya dengan sistem Indonesia ini. Nah, menurut Kak Tias nih, apakah faktor utamanya tuh karena mereka kecewa dengan sistem yang ada di Indonesia ini atau ada faktor lain yang justru lebih dalam? Ya kalau menurut aku pribadi sih kayak banyak yang mengira anak muda itu kayak lingkup berkembang di Indonesia itu kan sempit, padahal tuh aslinya potensinya udah gede-gede menurut aku ya. Terus karena kehalang sama sistem di Indonesia yang sedikit ruwet mungkin ya. Nah terus kayak misalnya dari birokrasi yang rumit, terus kayak kurangnya dukungan pemerintah yang dukung anak muda tuh untuk maju. Contohnya kayak kalau zaman sekarang itu kayak sulitnya cari lowongan pekerjaan bukan mungkin. Apalagi untuk kita ya mahasiswa yang mungkin besok lulus terus pas mau cari kerja kan otomatis di interview. Nah pas interview mah ditanya pengalaman kerja berapa tahun ya. Belum lagi yang biaya hidup yang makin tinggi tapi gajinya tuh segitu-segitu aja. Nah dari permasalahan itu terus kayak muncul nih pikiran kayak daripada di sini capek-capek nyari yang nggak pasti, mending ke luar negeri nyari pengalaman baru. Tapi bukan berarti nggak cinta sama negara sendiri ya kak. Cuman kan karena kehalang realita yang mungkin nyari biar kayak anak muda tuh nyari opsi lain lah. Oke, jadi nggak bisa dikatakan salah ya kalau anak muda itu lebih memilih ke luar negeri untuk menata masa depan yang cerah gitu. Iya, jadi kan nggak bisa kerja juga ya kak. Karena kan semua orang juga punya pemikiran yang beda-beda nih. Aku juga pernah bahas ya, persoalan ini dengan dosen aku, dan ternyata mereka yang keluar negeri ini itu karena mereka masuk ke Indonesia gitu loh, karena mereka itu pengen berkembang justru ya, pengen cari relasi yang lebih luas gitu ya. Dan nanti kalau selesai balik mereka bisa ikut berkontribusi juga nih pada negara sendiri gitu kan. Nah bisa aja nih yang awalnya kita kenal sebagai brain malah jadi brain gitu kan ya. Dan mereka tuh kesana ke luar negeri itu ya berkembang, terus nyari ilmu, nyari pengetahuan dan memperkuat relasi gitu ya. Nanti kalau misalnya hal itu udah tercapai itu bisa dimanfaatin gitu buat buat memajukan negara. Iya benar gitu kan. Ya tinggal gimana caranya kita dan juga pemerintah itu membangun ekosistem dan lingkungan yang lebih suportif sih kalau kataku. Dan supaya anak-anak muda nih bisa berpikir kalau misal ternyata aku bisa loh berkontribusi juga untuk Indonesia dimanapun aku berada gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau menurut pendapat aku kurang setuju sih sama hashtag kabur aja dulu. Itu udah gak relevan lagi ya menurutku. Seharusnya diganti jadi hashtag berkarya aja dulu gitu ya kak. Nah karena persoalan nasionalisme itu bukan soal di mana kita berdiri gitu, tapi soal tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke, tapi kan ya kak muncul juga pertanyaan kayak gini. Kalau banyak anak muda yang pilih pergi, apa tandanya negara kita tuh gagal dalam menyiapkan masa depan mereka yang lebih layak di sini? Dan menurut kalian tuh gimana sih caranya pemerintah biar anak muda tuh mau kembali ke negeri ini, mau memajukan
memajukan negara ini gitu. Bisa jadi sih Kak, tapi sebenarnya kalau anak muda banyak yang memilih untuk pergi keluar itu udah jadi sinyal ya kalau di Indonesia ini eh, jaminan masa depan untuk mereka tuh kurang gitu. Terus tapi sebenarnya bukan karena dia nggak cinta sama negaranya sendiri. Nah kalau buat anak muda nih yang pengen balik terus ingin bantu bangun negeri, menurut aku pemerintah tuh harus kayak menjamin lah masa depan mereka tuh di sini. Caranya kayak misalnya dari hal-hal penting dulu lah, kayak dari pendidikan yang oke mungkin, terus kayak lowongan pekerjaan yang layak, terus gaji juga yang setara lah harusnya. Oke, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini Kak, aku juga penasaran banget nih. Tapi sedikit aku kenal ya. Kalau kan sekarang tuh lagi rame juga soal isu perdagangan manusia, kemarin juga sempat rame di satu negara gitu ya. Kalau kalian sendiri kalau disuruh milih, lebih milih di Indonesia atau cari pengalaman baru di luar negeri, dan isu-isu kayak gitu tuh buat kalian tuh jadi pertimbangan nggak sih kalau memang mau ke luar negeri gitu? Waduh, pertanyaan cukup dalam juga ya Kak. Tapi kalau aku personal sih masih pengen stay di Indonesia sih, karena masih banyak hal yang bisa aku lakuin di sini. Terus kayak masih optimis lah kalau masih bisa bantu buat bangun negeri. Tapi kalau untuk permasalahan yang apa tadi perdagangan manusia, nah itu cukup serius ya. Jadi kita tuh harus tetap waspada juga. Terus untuk orang-orang yang pengen kayak sekolah bahkan kayak mau kerja di luar tuh harus lebih hati-hati, kayak misalnya jangan kemakan janji-janji manis, terus kayak harus pilih jalur yang aman tentunya. Kalau Kak Sarah sendiri gimana nih? Kalau aku pribadi ya nggak menutup kemungkinan juga aku bakal nyoba gitu ya keluar negeri untuk belajar gitu ya, tapi dengan adanya kasus tadi yang perdagangan manusia itu menjadi aku jadi khawatir ya, itu bisa jadi pelajaran juga karena kan apa ya kejadian kayak gitu tuh kita nggak ngerti di mana dan kapan aja kan bisa datang pasti ya. Ini pelajaran buat aku dan juga kakak-kakak semuanya ini bisa jadi pelajaran kalau sebenarnya kita mau keluar negeri, kalau masih ragu ya udah nggak usah keluar negeri gitu loh. Kita tuh harus apa mengutamakan keselamatan juga ya, contohnya seperti mencari info-info yang akurat gitu, terus mencari kebenaran legalitasnya gitu kan, mending repot di awal daripada nanti pasti aja menyesal gitu. Wah, keren banget nih jawaban dari kalian. Jujur aku jadi semakin sadar ya kalau keputusan mau stay or go itu tuh kompleks, gak cuma soal impian tapi juga tanggung jawab dan kewaspadaan. Thank you banget nih buat kalian juga Kak Sarah atas insight yang kalian berikan tuh benar-benar membuka pikiran kita semua ya. Iya. Benar-benar semoga obrolan kali ini bisa jadi pertimbangan nih buat kalian-kalian yang lagi galau mau pindah ke luar negeri atau stay di Indonesia. Ingat, jadi Gen Z itu bukan hanya tentang soal gaya hidup aja, tapi juga tentang cara berpikir kita dalam mengambil keputusan. Jangan asal-asalan ikut tren, tapi harus pahami resikonya gitu. Oke, jadi kita teman-teman sebagai Gen Z itu harus jadi Gen Z yang kritis ya, jangan jadi Gen Z yang miris. Dan yang paling penting kemanapun kali kita melangkah, jangan pernah lupa sama tanah air kelahiran kita sendiri. Jangan jadi kacang lupa kulitnya, karena pada akhirnya kontribusi itu bisa datang dari mana saja asal niat kita tuh tulus gitu. Oke deh, obrolan itu tadi ya obrolan kita pada hari ini bareng gue IG Waktu Indonesia. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap berkarya dimanapun kalian berada. Aku Fauza. Aku Ana. See you on the next episode. Bye bye.